Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dalam waktu yang sebentar ini kita akan membahas satu topik sebahagian dari ilmu hadis, yaitu sekitar tentang kitab Kutubus Sittah, ataupun kitab yang 6 dari kitab-kitab induk di dalam sumber hukum, sumber akidah, sumber akhlak bagi kita semua, yang kita sebut sebagai Kutubus Sittah. Jadi kutub itu adalah jamak dari kitab, Sittah itu artinya 6. Jadi 6 kitab, 6 buku, ataupun 6 rujukan utama di dalam khususnya hadis. Nah, kita tahu sumber hukum kita adalah Al-Quran dan juga hadis. Kalau Al-Quran itu satu, yaitu Mushaf Utsmani, walaupun qiraahnya nanti banyak. Nah, insya Allah besok di Masjid Ar-Rahman kita akan membahas juga tentang itu. Tapi kalau hadis, nah itu rujukannya itu banyak, sekurang-kurangnya para ulama kita sudah memberikan satu satu kesimpulan, bahwasanya di antara sekian ratusan ribu hadis itu, hadis-hadis yang terpenting itu ada di dalam Kutubus Sittah. Walaupun tidak semua hadis itu ada dalam Kutubus Sittah, karena jumlah hadis itu terlalu banyak, ratusan ribu. Sementara dalam Kutubus Sittah itu kalau kita gabungkan semuanya pun itu gak sampai 100.000. Nah, jadi ini, tetapi walaupun begitu, Kutubus Sittah ini merupakan kitab yang induk. Nah, bagaimana proses kesejarahan dan juga perkembangan Kutubus Sittah ini sehingga dia menjadi satu kitab induk. Nah, itu punya sejarahnya sendiri. Jadi kita ingin mengupas latar belakang, sejarah, dan juga bagaimana para ulama yang 6 ini, imam-imam yang 6 ini. Jadi Kutubus Sittah ini disusun oleh ulama-ulama hadis, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Bagaimana proses ini dilakukan dan bagaimana metodologinya? Kenapa misalkan Sahih Bukhari itu berbeda dengan Sahih Muslim? Di mana perbedaannya? Padahal dua-duanya juga kitab Sahih misalkan. Kenapa kita perlu lagi kepada Sahih Muslim? Kalau Sahih Bukhari sudah ada, kenapa yang lain itu tidak dinamakan Sahih? Misalkan dari Kutubus Sittah ini hanya 2 yang dinamakan Sahih, sementara yang lain itu tidak menggunakan istilah Sahih, tapi istilahnya adalah Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi seandainya kita mengetahui hal ini, dia akan menambah pemahaman kita terhadap khususnya hadis. Baik. Nah, saya ingin memberikan latar belakang tentang bagaimana akhirnya Kutubus Sittah ini sampai hari ini
itu dirujuk kepada kitab yang 6 yang saya sebutkan tadi. Nah, ini latar belakangnya. Kita lihat. Kutubus Sittah itu yang pertamanya itu adalah Sahih Bukhari. Jadi kutubus Sittah 6, yang pertama itu Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, kemudian Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan An-Nasa'i. Jadi yang permulaan itu adalah Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini wafat tahun 251 Hijriah. Ya, setelah Rasulullah SAW. Sementara perbincangan tentang Kutubus Sittah itu 100 tahun kemudian. Ya, Imam Bukhari itu sudah menulis ataupun sudah menyusun buku Sahih Bukhari itu, dan beliau wafat tahun 251, tetapi perbincangan tentang Kutubus Sittah itu baru tahun 353. Nah, itu kan jaraknya berarti hampir 100 tahun. Imam Bukhari wafat tahun 251. Nanti ada seorang ulama hadis di Mesir yang bernama Ibnu Sakan. Ya, Ibnu As-Sakan. Nah, Ibnu Sakan ini juga punya kitab sahih. Cuman dia tidak begitu terkenal seperti Imam Bukhari. Kalau kita kan mengenal sahih itu 2 saja kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi sebenarnya dalam literatur hadis banyak lagi kitab hadis yang sahih yang lain. Di antaranya adalah Sahih Ibnu Sakan, ada lagi Sahih Ibnu Hibban, ada lagi Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, yang ini masyarakat kita tidak mengenal, kecuali kalau mereka takhasus ya dalam syariah ataupun dalam ilmu hadis, baru mereka akan tahu. Nah, Ibnu As-Sakan ini ya seorang ulama dari Mesir, ya beliau itu mengatakan ya fondasi-fondasi Islam ataupun dasar-dasar Islam, ya kalau kita ingin carikan hadis-hadisnya itu ada ya di dalam 4 buku saja, dia kata 4 buku hadis saja, bukan 6 menurut Ibnu Sakan. Apa aja? Yang pertama adalah ya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, ini kata Ibnu Sakan. Jadi waktu itu belum ada tuh pemikiran tentang Kutubus Sittah, kitab yang 6. Ya. Yang ada kitab yang 4, Kutubul Arba'ah. Ya, pada waktu itu ya, bagi Ibnu Sakan cukup Kutubul Arba'ah ini, kitab yang 4 ini cukup untuk mewakili semua ajaran-ajaran Islam, terutamanya dasar-dasarnya. Nah, itu bayangkan Ibnu Sakan itu wafat tahun 353 Hijriah. Ya, 100 tahun setelah Imam Bukhari. Nah, nanti ada seorang ulama hadis yang lain yang bernama Ibnu Mandah. Ya, Ibnu Mandah yang wafat tahun 395. Beliau berasal dari Isfahan. Nah, Isfahan sekarang di Iran. Ya, Iran ini dulu Iran ini Sunni. Ya, jadi Iran ini berubah menjadi Syiah itu di zaman dinasti Safawiyah namanya. Sebelumnya itu Sunni. Dan banyak para ulama kita itu berasal dari Iran. Ya. Abu Nuaim Al-Isfahani, Imam Al-Ghazali sendiri orang Iran. Ya, At-Tusi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dari Roy, dari Iran, dari orang-orang Parsi ini. Tapi mereka dulu Sunni. Ya. Nah, jadi ada seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Mandah yang wafat tahun 395. Nah, menurut beliau setuju tuh dengan Ibnu Sakan. Ya, bahwasanya memang foundation ataupun dasar-dasar Islam itu kalau dicarikan hadis-hadisnya, dicarikan dalil-dalil hadisnya itu, nah itu cukup katanya dengan 4 itu saja, dengan 4 kitab itu saja, Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Ya. Tetapi nanti ada lagi seorang ulama lain di abad ke-5
yang bernama Imam Al-Baihaqi. Wah, Imam Al-Baihaqi ini ulama fikih dan ulama hadis bermadzhab Syafi'i. Dia punya satu buku hadis besar namanya As-Sunanul Kubro. Nah, ini ulama besar di madzhab Syafi'i ini. Ya, ulama hadis. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi ini wafatnya 458. Berarti udah 200 tahun setelah Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Imam Baihaqi sebenarnya lebih baik lagi seandainya dalil-dalil hadis itu ditambah lagi katanya. Yang 4 ini belum cukup, harus ditambah 2 lagi, ya, yaitu selain 4 ini Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, ada 2 lagi. Apa itu? Sunan At-Tirmidzi, kata Imam Al-Baihaqi. Kemudian dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, ini ya, jadi ada kitab Sahih, kitab hadis yang sahih juga yang dinamakan sebagai kitab ya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kata Imam Al-Baihaqi 2 lagi. Nah, di sini baru ya terbentuk pemikiran tentang kutubus sittah. Tetapi komposisi kutubus sittahnya belum seperti yang sekarang kita ini. Yang sekarang kita kan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, ya, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, di sini nggak ada Ibnu Majahnya. Ditukar dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, sudah mulai ini 6, perbicaraan tentang 6. Ya kan? Itu tahun itu di apa namanya di abad kelima, ya, di abad kelima Hijriah. Nah, nanti di awal abad ke-6, nah ini yang menentukan nih. Ada seorang ulama hadis juga yang bernama Muhammad ibn Thahir Al-Maqdisi. Nah, di sini nih baru, ya kan? Yang kita namakan kutubus sittah ini sebenarnya itu adalah ya rekomendasi ya dari Muhammad ibn Thahir Al-Maqdisi yang wafat tahun 507 Hijriah. Ya, jadi kata beliau kutubus sittah itu adalah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Nah, ini yang sekarang kita sebut sebagai kutubus sittah ini biasanya yang ini. Ya, yang 6 ini. Oleh sebab itu maka kutubus sittah yang kita pahami pada hari ini itu adalah rekomendasi ya dari Muhammad ibn Thahir Al-Maqdisi, dan itu nanti disetujui oleh para ulama kita. Ya, disetujui pilihan dari Muhammad Thahir Al-Maqdisi ini tentang apa itu kutubus sittah. Nah, ini nanti disetujui oleh para ulama kita. Walaupun pada waktu itu masih ada usulan-usulan, rekomendasi-rekomendasi yang lain. Ya, contohnya misalkan As-Saraqusti dari Andalus. Ya, ulama hadis dari Andalus. Andalus ini di Spanyol. Ya, itu beliau nggak begitu setuju katanya. Ibnu Majah harusnya bukan Ibnu Majah katanya, bukan Sunan Ibnu Majah, tetapi Muwatta Imam Malik. Nah, ini ada kitab hadis lagi namanya Muwatta Imam Malik. Ya, Kitabul Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ini adalah kitab hadis yang paling awal. Ya, karena Imam Malik ini wafat tahun 179 Hijriah. Jadi tidak ada kitab hadis yang paling awal dari kitab Al-Muwatta ya Imam Malik. Oleh sebab itu maka As-Saraqusti ini dia lebih cenderung menukar ya dari Ibnu Majah kepada Muwatta Imam Malik. Ya. Kemudian nanti ada lagi di abad ke-6 itu ya As-Silafi, Imam As-Silafi ya dari Mesir, dari Iskandariyah. Ya, kemudian Abu Bakar Al-Hazimi. Ya, kemudian Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676. Ya, Imam Nawawi itu ya mengatakan nggak perlu katanya kutubus sittah. Ya, jadi 3 ulama ini As-Silafi, ya, Al-Hazimi, ya, Imam Nawawi sebenarnya cukup 5 saja katanya. Ya, Ibnu Majah nggak perlu dimasukkan, cukup 5 saja. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Udah, tanpa Ibnu Majah pun udah cukup kata Imam Nawawi, kata As-Silafi ya, dan juga kata Imam Al-Hazimi.
Ya, jadi masih ini ya. Dan ada lagi pendapat yang lain ya dari Abdul Karim Ar-Rafi'i, ini abad ke-7 ya, dari Qazwin ya, Al-Qazwini. Kemudian seorang ulama dari Hanafi, As-Saghani ya, yang menambahkan dari 6 kutubus sittah yang kita pahami hari dengan satu lagi, yaitu Sunan Ad-Daruqutni. Jadi 7. Jadi jadi kutubus sab'ah. Ya, jadi pernah kutubul arba'ah, pernah kutubul khamsah, pernah kutubus sittah, pernah kutubus sab'ah. Nah, sekarang ini kesepakatan para ulama kita ya menyebutnya dengan kutubus sittah. Nah, jadi kutubus sittah yang sekarang kita pahami ini adalah sebenarnya rekomendasi dari ya Imam ya Muhammad ibn Thahir Al-Maqdisi. Dan sekarang kita sepakat ya bahwasanya kalau kita sebut saja kutubus sittah maksudnya adalah itu. Ya. Nah, saya akan membahas satu persatu nih. Saya akan memperkenalkan satu persatu kitab-kitab ini ya. Metodenya, peranannya, apa saja perbedaannya, apa aja kekhususannya, kelebihannya dan sebagainya. Ya. Jadi yang pertamanya kita mulai dari Sahih Bukhari dulu. Ya, karena ini adalah kitab yang pertama, ini dipersetujui oleh semua. Baik yang mengatakan kutubul arba'ah, kutubul khamsah, kutubul sab'ah, semuanya setuju bahwasanya Imam Bukhari ini indispensable. Imam Bukhari ini tidak bisa ya dihindari ya, harus dimasukkan. Ya. Jadi Imam Bukhari ini orang Bukhara, orang Uzbekistan. Ya, makanya beliau disebut Al-Bukhari. Namanya sih Muhammad ibn Ismail. Tapi karena beliau berasal dari Bukhara, ya, dan kuburannya sampai sekarang makamnya itu masih ada. Ya, makanya beliau disebut sebagai Al-Bukhari. Ya, imam dari Bukhara. Ya. Nah, Imam Bukhari ini walaupun beliau berasal dari Bukhara dan jauh ya dari pusat peradaban waktu itu, adalah di Baghdad, di Irak. Imam Bukhari di Asia Selatan, ya, di Bukhara, di Uzbekistan, ya, yang merupakan bagian dari Uni Soviet. Ya. Jadi walaupun Imam Bukhari itu jauh dari pusat peradaban, pusat ilmu, waktu itu pusat ilmu di Baghdad. Seperti sekarang lah pusat ilmu itu di New York misalkan, ya, di negara-negara barat. Nah, dulu pusat ilmunya itu di Irak, ya, di Baghdad. Imam Bukhari jauh dari Baghdad, tetapi penguasaan ilmu hadis Imam Bukhari itu, walaupun beliau jauh, tetapi penguasaan ilmu Imam Bukhari itu udah terdengar oleh para ulama hadis di Baghdad. Ya, ini saking populernya Imam Bukhari, walaupun waktu itu masih jauh. Jadi satu hari Imam Bukhari itu baru pengen ke Baghdad, pertama kali pergi ke Baghdad. Jadi para ulama ini udah tahu, ulama-ulama hadis di Baghdad ini udah tahu nih akan datang seorang yang sangat istimewa tentang ilmu hadis. Ya. Jadi ketika Imam Bukhari itu datang ke Baghdad, ya, diuji Imam Bukhari itu, disidang Imam Bukhari. Pengen tahu gitu sejauh mana kepakaran dan juga kehebatan Imam Bukhari dalam ilmu hadis ini. Ya. Jadi kita tahu ilmu hadis nih ada dua bagian. Ada dua bagian penting. Ya, hadis itu ada isnadnya, ada rangkaian perawinya. Ya kan? Ada matannya. Ya kan? Ada isinya, ada kandungannya. Nah, biasanya kalau masyarakat awam menyebut hadis itu ya kandungannya. Misalkan hadis Rasulullah innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa misalkan. Nah, itu hadis. Ya kan? Tetapi bagi para ulama hadis yang namanya hadis itu sebelum kandungannya itu sanadnya itu yang penting.
Jadi hadis itu ditentukan, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Itu bukan dari matannya, tetapi dari sanadnya, dari kualitas sanadnya, dari kualitas informannya, kualitas siapa yang menyampaikan hadis ini. Ya, kan Imam Bukhari 251 wafatnya, Rasulullah ya tahun berapa? 10 Hijriah. Kan jaraknya itu 200 tahun. Ya kan? Jadi di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu tentu ada orang-orangnya yang menyampaikan itu. Jadi Imam Bukhari dapat dari gurunya, misalkan Imam Humaidi. Ya, Imam Humaidi dapat dari gurunya, misalkan ya Imam Malik, misalkan Imam Malik dapat dari ya Nafi, misalkan Imam Nafi misalkan dapat dari Ibnu Umar, misalkan. Nah, Ibnu Umar dapat langsung dari Rasulullah ataupun dari Sayyidina Umar, misalkan. Nah, itu ada ininya, ada perawi-perawinya. Jadi yang menentukan hadis itu sahih ataupun sebaliknya bukan matannya, bukan kandungannya, tetapi sanadnya itu, perawinya. Kalau kualitas perawinya itu jatuh, maka nilai hadisnya juga jatuh. Tapi kalau kualitas perawinya itu orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kredibel, nah maka nilai hadisnya itu menjadi kredibel, menjadi sahih. Jadi sahih itu istilahi ya, bukan lugawi, bukan secara bahasa. Nah, Imam Bukhari ini udah terkenal nih, udah menguasai ilmu hadis. Jadi begitu sampai di Baghdad disidang, ulama-ulama Baghdad itu pengen tahu sejauh mana kehebatan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu dihadapkan kepada 10 pakar hadis. Ada 10 pakar hadis yang menghadapi Imam Bukhari. Ya. Masing-masing pakar hadis ini membawa 10 hadis. Pakar yang pertama bawa 10 hadis, pakar yang kedua bawa 10 hadis, pakar yang ketiga 10 hadis. Jadi ada 100 hadis dibawa. Ya. Jadi pakar yang pertamanya mulai menguji Imam Bukhari. Dibacakan satu hadis itu. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulullah SAW, begini hadisnya. Bagaimana pendapat kamu tentang hadis itu? Kata ulama yang pertama ini. Apa jawaban Imam Bukhari? La a'rifu, aku tidak tahu hadis itu. Kemudian dibawakan hadis yang kedua, dibacakan lagi, haddatsani ya, akhbarana, amba'ana, ya, sampai kepada sahabat, sampai pada Rasulullah. Kemudian disebutkan matan hadisnya. Bagaimana pendapat kamu tentang hadis ini? Jawaban Imam Bukhari masih sama juga, la arifu, saya tidak tahu tentang hadis ini. Jadi 10 hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu, yang dibawakan kepada Imam Bukhari itu dari penguji pertama ini, jawaban Imam Bukhari adalah la arifu, aku tidak mengetahui tentang hadis itu. Wah, mulai nih ya para apa namanya? Sebab yang datang ke sidang itu bukan hanya ini ya, bukan saja ulama ya, tapi masyarakat juga. Mulai masyarakat itu apa namanya? Beri komentar katanya. Wah, mana katanya pakar katanya. Ya, tapi ini nggak tahu, ini nggak tahu. Ya. Kemudian ulama yang kedua bawa. Sama juga gitu, bawa hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ke-10. Jawaban Imam Bukhari masih sama. Saya tidak tahu tentang hadis itu. Ulama yang ketiga begitu, ulama yang keempat, ulama yang ke-10. Bawa hadis yang sama, 100 hadis itu, jawaban Imam Bukhari, saya tidak mengetahui hadis itu. Wah, gimana nih katanya pakar ya. Jadi setelah habis begitu, selesai, baru Imam Bukhari berkomentar. Hadis yang pertama itu, kata Imam Bukhari, harusnya begini katanya bunyinya itu. Wah, haddatsani qala Rasulullah, ini hadis yang sahihnya. Hadis yang kedua harusnya begini katanya yang sebenarnya. Yang kamu bacakan tadi itu nggak benar, salah. Yang ketiga begitu, 100-100-nya hadis, semua hadis itu dikoreksi. Barulah para ulama itu tahu ya kan, bahwasanya memang Imam Bukhari ini pakar. Karena apa? Karena ketika mereka menguji itu dibalik-balik gitu. Yang sahabat jadi tabi'in, yang tabi'in jadi tabi'in ya kan, dibalik-balik. Imam Bukhari tahu ini bukan. Ya kan?
Nah, ini bukan sahabat ya, ini tabi'in. Tapi sengaja dibalik-balik. Makanya Imam Bukhari bilang saya nggak tahu hadis itu. Yang benar adalah hadis yang seperti ini. Ya, hadis yang kedua tuh yang benar harusnya begini. Hadis yang ketiga yang benar begini. Hadis yang ke-90 yang benar begini. Hafal Imam Bukhari itu karena beliau hafal ratusan ribu hadis beliau hafal. Ya, jadi kalau dibalik-balik begitu saja ya mudah. Nah, inilah ya mastery ataupun kepiawaiannya Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Aslinya Imam Bukhari dijulang ya, diakui ya kelebihannya ya. Nah, sebelum Imam Bukhari itu sudah banyak para ulama kita mengarang buku hadis. Jadi Imam Bukhari ini bukan yang pertama kali ya mengarang buku hadis, tidak. Sebelumnya sudah ada misalkan tadi itu Imam Malik ya dengan kitabnya Al-Muwatta yang wafat tahun 179, bukan 79 ya, 179. Sudah ada Musnad Daud At-Tayalisi. Ya. Kitabnya sampai sekarang juga ada ya, Musnad ya Daud At-Tayalisi ini tahun 203. Sudah ada Musannaf Abdul Razak yang wafat tahun 211. Sekarang kitabnya juga ada 21.000 hadis ya dalam Musannaf Abdul Razak ini. Kemudian Musnad Imam Ahmad sudah ada juga sebelum Imam Bukhari ya yang wafat tahun 241. In fact Imam Ahmad ini adalah guru Imam Bukhari ya. Nah, jadi sebelum Sahih Bukhari ini muncul kitab-kitab hadis itu sudah ada. Tetapi kenapa? Apa perlunya nah, kitab Sahih Bukhari ini harus muncul dan menjadi salah satu kitab Kutubus Sittah. Nah, di sini ada keistimewaannya. Ya. Keistimewaannya itu adalah kitab-kitab hadis sebelum Sahih Bukhari itu bercampur. Ya, antara hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif. Ya, bahkan hadis-hadis yang dianggap maudhu ini ada dalam kitab-kitab itu. Ya, hadis yang tidak sahih misalkan dalam Muwatta Imam Malik banyak hadis-hadis yang mursal misalkan. Ya, mursal itu artinya hadisnya itu tidak ada riwayat sahabatnya dari tabi'in ya langsung kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis mursal. Nah, itu dalam Muwatta banyak. Nah, hadis mursal ini nanti dianggap tidak sahih. Begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad nih 40.000 hadis ya kan. Nah, itu campur tuh, ada yang sahih, ya, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan sebagian ulama juga ada yang mengatakan maudhu di situ. Ya. Nah, Sahih Bukhari ini dia mengkhususkan hadis-hadis itu hanya yang sahih saja. Nah, disitulah pertama kali dalam dunia Islam itu ada sebuah kitab yang disusun hanya khusus hadis sahih saja. Nah, itulah Imam Al-Bukhari sejarah yang pertama kali dalam dunia Islam. Karena sebelumnya itu sudah ada hadis tapi bercampur. Nah, Sahih Bukhari ini khusus hadis-hadisnya itu sahih semua. Sahih dalam arti teknikal ya, dia memenuhi syarat. Jadi sahih ini adalah hadis yang memenuhi syarat tertentu. Apa itu syarat tertentunya? 4 minimal. Ya, yang pertama ittisalul isnad, sanadnya itu bersambung, tidak terputus. Ya. Kemudian para perawinya itu adalah perawi yang thiqah, yang adil, dan perawinya adalah para perawi yang kredibel. Maknanya penyampai hadis ini semuanya kredibel. Kredibel dalam arti apa? Hafalannya hebat, hafalannya itu kuat, dan pemahamannya juga hebat. Ya, jadi dalam menyampaikan hadis ini selain dari hafalan, pemahaman juga harus kuat. Ya. Nah, unsur hafalan ini namanya dhabit. Ya. Kemudian selain dari hafalan dan pemahaman, orang tersebut juga haruslah takwa, haruslah soleh, harus akhlaknya itu harus baik. Nggak boleh hafal aja kuat. Ya, tapi misalnya akhlaknya tidak baik, pernah menipu misalkan, itu nanti hadisnya nggak diambil. Ya, jadi dia harus ini. Ya, itu namanya
adil dan dhabit. Ya, nah itu namanya thiqah. Jadi yang kedua perawinya thiqah, kemudian hadisnya nanti tidak ada illah, tidak ada cacat. Kemudian hadisnya tidak syadz, artinya hadisnya normal ya, tidak ada penyimpangan. Ya. Nah itu yang namanya hadis sahih, ya, ringkas. Nah Imam Bukhari akhirnya menyusun kitab ini. Imam Bukhari itu terbetik untuk menyusun kitab ini dari gurunya namanya Ibnu Rohaywah. Ya, beliau mengatakan alangkah baiknya seandainya salah satu kamu ini menyusun kitab hadis yang khusus untuk hadis sahih saja. Hadis itu akhirnya mendapat inspirasi. Dan beliau menyusun hadis Bukhari ini, Sahih Bukhari itu selama 16 tahun. Ya, bayangkan 16 tahun ini project 16 tahun. Sahih Bukhari itu project research 16 tahun. Ya, dan akhirnya terhasillah satu kitab yang pada hari ini masih lagi kita rujuk karena kualitasnya begitu tinggi yang namanya Sahih Bukhari. Ya. Nah, Sahih Bukhari ini punya nama yang agak panjang, yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa ayyamihi wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, ini panjang nih. Al-Jami ini artinya kitab yang komprehensif, kitab yang lengkap. Karena di dalam Sahih Bukhari ini ada macam-macam bab, ya kan? Ada pembahasan tentang fikih sudah tentu, tapi ada kitab tafsir misalkan, bab tentang tafsir. Ini menarik nih kalau kita kupas ya tafsir ya dari Sahih Bukhari. Ada kitab tafsir, ada kitab adab, ya kan, macam-macam. Oleh sebab itu maka dia disebut sebagai kitab Jami', Al-Jami'. Nah, Jami' itu artinya merangkumi banyak bidang. Kemudian As-Sahih ini artinya hanya hadis sahih saja, hadis hasan nggak ada di situ. Apalagi hadis dhaif nggak ada. Ya, As-Sahih khusus tentang hadis sahih saja. Ya, kemudian Al-Musnad. Nah, ini menarik. Kenapa dinamakan Al-Musnad? Karena dulu sebelum zaman Imam Bukhari, ya, zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, hadis mursal itu masih dianggap sahih. Ya, Abu Hanifah itu masih menganggap hadis mursal itu sahih. Imam Malik masih menganggap hadis mursal itu sahih. Nanti Imam Syafi'i yang mengatakan hadis mursal itu tidak sahih. Makanya di sini Imam Malik menyatakan musnad. Ya, musnad itu artinya tidak mursal hadisnya itu. Ada nama sahabatnya. Karena memang musnad ini dia nanti dikaitkan dengan nama sahabat. Ya. Makanya musnad Imam Ahmad misalkan. Kalau kita buka musnad Imam Ahmad itu cara mengemukakan hadisnya itu bukan berdasarkan bab fikih, bukan babus salat, ya kan? Bukan babul hadis, tapi dari nama sahabatnya. Hadis riwayat Abu Bakar misalkan. Nomor 1 itu bab yang pertama itu hadis riwayat Abu Bakar. Jadi seluruh hadis riwayat Abu Bakar saja ada di situ, di satu tempat. Nanti hadis riwayat Sayyidina Umar saja, ya kan? Hadis riwayat Sayyidina Utsman, hadis riwayat Siti Aisyah, hadis riwayat Abu Hurairah di satu tempat. Ya, nah itu namanya musnad. Ada nama sahabatnya. Nah, Imam Bukhari ini juga namanya kitabnya musnad. Kemudian Al-Mukhtasar. Mukhtasar ini artinya kitab ringkas. Jadi dalam Bukhari itu ada hampir sekitar 10.000 hadis, 9.000 hadis, ya. Itu ringkas. Karena apa? Karena di luar Sahih Bukhari itu masih banyak lagi hadis yang lain, dan masih banyak juga hadis sahih yang lain di luar dari Sahih Bukhari. Itu jangan menganggap hadis sahih itu hanya di dalam Sahih Bukhari saja, tidak. Di luar Sahih Bukhari itu masih banyak lagi hadis sahih. Makanya nanti murid Imam Bukhari yang bernama Imam Muslim itu mengarang hadis sahih lagi yang namanya Sahih Muslim. Ya, itu bukti bahwasanya di luar Sahih Bukhari itu masih banyak lagi hadis sahih. Ya, ada lagi tadi kan Sahih Ibnu Hibban,
Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Sakan, ya. Makanya kitab hadis Sahih Bukhari itu adalah al-mukhtasar, ringkas, ya. Kemudian min umuri Rasulillah, dari urusan Rasulullah, ya, dan sunnah-sunnahnya dan sejarahnya. Nah itu ya kan, ini kita kalau bahas Bukhari saja ini bisa 1 hari sebenarnya, ya kan, panjang. Nah jadi ini Sahih Bukhari ya, secara ringkas, ya. Nah ini adalah kitab hadis yang paling berkualitas. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, Imam Bukhari ini adalah kitab hadis yang paling berkualitas. Oke, baik. Sekarang kita pindah kepada Sahih Muslim. Ringkas-ringkas saja ya. Kalau tidak waktu kita nggak sempat. Yang kedua Sahih Muslim. Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Bukhari. Ya, Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Bukhari. Nah, beliau orang Iran nih. Ya. An-Nisafur ya, An-Naisaburi. Ya, beliau wafat tahun 261. Walaupun beliau murid Imam Bukhari, ya, tetapi dalam Sahih Muslim itu tidak ada sanad Imam Bukhari itu. Jadi nama Imam Bukhari itu tidak disebut. Kan biasanya muhadis itu dia akan menyebutkan gurunya. Gurunya akan menyebutkan gurunya lagi. Gurunya akan menyebutkan gurunya lagi sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Nah, kita tahu Imam Muslim ini adalah murid Imam Bukhari. Dan sezaman kita lihat kan Imam Bukhari kan wafat 256 tadi ya, 256. Ya, Muslim 251. Ini cuma 5 tahun perbedaan wafatnya. Karena memang beliau adalah murid. Tetapi di dalam sanad Imam Muslim itu nama Imam Bukhari itu tidak disebut. Nah ini beda nanti dengan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari. Nah di dalam Sunan At-Tirmidzi itu ada nama Bukhari itu yang disebut dalam sanadnya. Imam Muslim satu pun nggak ada nama Imam Bukhari. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu hadis itu ada yang namanya isnad ali. Isnad ali ini artinya sanad itu kalau makin pendek itu makin bagus kualitasnya, karena dia kurang riskan dari segi deviasi. Contoh misalkan dalam Muwatta Imam Malik itu Imam Malik itu dengan Rasulullah hanya dipisahkan dengan 3 ini saja, dengan 3 perantara saja. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Ya kan, Imam Nafi punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar udah langsung pada Rasulullah. Jadi antara Imam Malik dengan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh Imam Nafi, ya kan, Ibnu Umar, Rasulullah. 2 orang lah sebenarnya, ya kan. Tapi sampai pada Rasulullah 3. Itu adalah kalau isnad seperti itu, itu paling dicari oleh para ulama hadis itu. Ya, isnad makin pendek itu makin berkualitas. Ya sanadnya itu. Nah, Imam Muslim ini karena dia sama-sama juga berguru dengan gurunya Imam Bukhari, walaupun beliau murid Imam Bukhari, tetapi beliau juga berguru dengan gurunya Imam Bukhari, maka dia langsung aja, ya kan, kutipannya itu, referensinya itu langsung ke gurunya Imam Bukhari, ya kan, langsung ke gurunya Imam Bukhari, ataupun ke guru yang lain yang tidak disebut oleh Imam Bukhari, ya. Nah ini metodologi Imam Muslim nih yang berbeda dengan Imam Bukhari, ya. Dan dua-duanya ini kitab Muslim juga ini kitab hebat juga nih tentang hadis sahih. Muslim juga hadisnya sahih semua nih, sama seperti gurunya Imam Bukhari itu, hadis sahih Muslim itu sahih semua, tidak ada yang hasan, tidak ada yang dhaif dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, seandainya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu udah jaminan mutu lah istilahnya, ya. Hadis yang memiliki quality assurance yang sangat tinggi, ya. Karena apa? Karena dia sudah dipilih, sudah diseleksi oleh 2 orang, ya, tokoh yang hebat ini, ya. Ya, dengan jalur isnad yang berbeda, ya kan, dengan jalur isnad yang berbeda.
Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim ini namanya hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim akan kesahihannya. Ya. Apa bedanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Imam Bukhari menyusun hadis itu berdasarkan kitab fikih. Kitabus sholat, dicarikan hadis-hadis sholat. Kitabu zakat, carikan hadis-hadis zakat. Kitabu tafsir, carikan hadis-hadis yang berkenaan dengan tafsir. Ya kan? Yang sampai pada Rasulullah, sampai pada sahabat, yang sanadnya sahih semua. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kadang-kadang satu hadis yang sama dalam Sahih Bukhari itu berada di berbagai bab. Contoh misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Itu hadis sahih Bukhari. Itu ada di dalam 7 tempat, 7 bab. Bab yang ini ya, bab yang pertama itu ya tentang badul wahyi. Ya, permulaan bagaimana wahyu itu turun. Itu hadis yang pertama. Ada. Kemudian dalam bab lain ada hadis innamal a'malu binniyat juga. Di tempat lain ada 7 tempat. Dalam Sahih Bukhari itu hadis innamal a'malu binniyat itu ada 7 tempat. Scattered ya. Cuman, nah ini yang menarik, walaupun matannya itu sama, innamal a'malu binniyat, tetapi isnadnya berbeda-beda, enggak ada isnadnya yang sama. Makanya Imam Bukhari ini ngambil hadis yang a'malu binniyat di bab ini itu dari guru yang lain. Dalam bab ini dari guru yang lain. Dari bab ini dari jalur yang lain. Ya, sehingga satu hadis itu banyak memiliki jalur ulama-ulama yang meriwayatkannya. Jadi tidak sama, walaupun matannya sama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya kan? Tetapi jalan periwayatannya itu berbeda. Ya, jalan periwayatannya itu berbeda. Ada 7 jalan. Nah, 7 jalan ini menurut para ulama hadis bukan satu hadis, tetapi 7 hadis. Nah, kita ngitung hadis itu berdasarkan matan kan. Kalau ulama hadis itu menghitung hadis itu berdasarkan sanad. Jadi kalau sanadnya berbeda, itu sudah anggap satu hadis. Jadi kalau innamal binniyat itu bukan satu hadis, itu 7 hadis. Jadi dia tidak berulang. Iya, matannya berulang, tetapi sanadnya tidak berulang. Karena ilmu hadis ini justru pada sanad itu. Ya. Nah, Imam Muslim dia berbeda metodologinya itu dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim itu semua sanad-sanad tentang hadis innamal binniyat itu yang sahih-sahihnya itu dikumpulkan jadi satu tempat. Nah, ini bagi yang mengkaji hadis ini memudahkannya untuk melacak hadis. Ya, nah, jadi Imam Muslim ini dia sumbangan metodenya itu adalah memudahkan untuk pelacakan hadis itu. Ya, nah, di sini perbedaan antara Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, masing-masing memiliki kelebihan. Ya, so begitu. Ya, oke, ini Sahih Muslim. Ya, saya akan pindah lagi, baru kita masuk kepada sunan. Nah, jadi kutubus sittah itu 2 sahih, 4 sunan. Ya, sunan yang tidak pernah diabaikan itu adalah Sunan Abu Daud. Ya, dari yang mengatakan kutubul arba'ah, ya kan, kutubul khamsah, kutubus sittah, kutubus sab'ah, Abu Daud ini nggak pernah dicecerkan, ya, selalu ada di situ. Kutubul arba'ah pun ada Abu Daud. Nah, kenapa demikian? Apa istimewanya Sunan Abu Daud? Padahal kan udah ada Sahih Bukhari, sudah ada Sahih Muslim. Perlu apa lagi Sunan Abu Daud? Enggak, Sunan Abu Daud ini punya peranan yang tersendiri. Ya. Nah, Imam Abu Daud ini adalah Imam Sulaiman ibn al-As'as, ya, As-Sijistani, dari Sijistan, ya, yang wafat tahun 275.
Dia ini adalah murid dekatnya Imam Ahmad. Ya, murid dekatnya Imam Ahmad. Ya. Makanya nanti dalam Sunan Abu Daud itu ada hadis yang seperti ini nih. Ini saya contohkan satu hadis saja. Dalam Sunan Abi Daud ini ada hadis yang bunyinya seperti ini. Haddatsana Ahmad ibn Hambal, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar, an Hammam ibn Munabbih, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW yusallimu shaghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id ya wal qalil 'alal katsir. Jadi kata Abu Daud, haddatsana Ahmad ibn Hambal. Imam Ahmad ibn Hambal itu pernah memberikan hadis kepada kami. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdul Razzaq. Syekh Abdul Razzaq itu gurunya Imam Ahmad pernah memberikan hadis pada kami. Kemudian Abdul Razzaq mengatakan akhbarana Ma'mar. Ma'mar guru kami pernah memberikan hadis kepada kami. An Hammam ibn Munabbih, kata Ma'mar, kami pernah juga mendapat hadis dari guru kami yang bernama Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih mengatakan an Abi Hurairah. Ya, Hammam ibn Munabbih mengatakan hadis ini dari Abu Hurairah, guru dia. Nah, jadi Hammam ini adalah muridnya Abu Hurairah. Abu Hurairah baru berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya, yusallimu shaghir 'alal kabir. Hendaklah ya yang kecil itu memberi salam kepada yang dewasa. Ya. Wal mar 'alal qa'id, yang berjalan itu memberi salam kepada yang duduk. Ya, wal qalil 'alal katsir, dan apa namanya? Kelompok yang sedikit itu memberi salam kepada kelompok yang lebih besar. Ya. Nah, kita lihat bagian yang pertama itu haddatsana Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah. Ini namanya sanad. Ya, sanad hadis. Di sini hadis itu berkualitas ataupun tidak. Di sini hadis itu sahih ataupun tidak itu ditentukan di sini. Bukan pada kata-kata Rasulullahnya itu. Bukan yusallimu shaghir 'alal kabir, bukan. Kalau itu matan namanya. Dari matan kita nggak bisa tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Tapi dari sanad. Nah, sanad ini nih, Imam Ahmad ini orang hebat. Siapa yang nggak tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad ini punya buku namanya Musnad Imam Ahmad. Abdul Razzaq, siapa yang nggak tahu Abdul Razzaq? Ini gurunya Imam Ahmad, punya buku hadis juga namanya Kitab Al-Musannaf. Ma'mar ibn Rashid, siapa yang nggak tahu Ma'mar ibn Rashid? Ya, ulama hadis tahu semua dia ini. Kemudian Hammam ibn Munabbih, begitu juga. Tahu, ini semua diketahui oleh para ulama hadis. Sebab ada dalam ilmu hadis ini namanya Kitabur Rijal, kitab ataupun ilmu tentang biografi, tentang biografi. Semua para perawi hadis itu ada biografinya, dicatat. Ada satu nama buku biografi namanya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal oleh Imam Al-Mizzi. Itu ada 35 volume. Satu volumenya itu 500 halaman. Bayangkanlah ya, 35 jilid, satu jilidnya 500 halaman. Kenyanglah baca ya. Ya. Karena apa? Karena semua perawi-perawi itu ada riwayatnya, siapa namanya, lahirnya di mana, gurunya siapa, apa komentar orang tentang ini. Nah, itu sangat saintifik sekali, sangat ilmiah sekali. Jadi kalau ilmu agama dikatakan tidak ilmiah, kacau ini ya. Ya, lagi rame ya. Ya. Sangat ilmiah sekali ya, sangat saintifik dan bisa dibuktikan. Iya, makanya ada ilmu hadis, ada fakultas hadis. Suatu fakultas, bayangin. Ilmu itu betul ya, kalau yang namanya ilmu itu ada fakultasnya. Kalau nggak ada fakultasnya bukan ilmu. Ilmu sihir ada nggak fakultasnya? Nggak ada, karena bukan ilmu ya. Kalau ilmu itu ada fakultasnya, fakultas ekonomi, ada ilmu ekonominya. Ya, fakultas hadis, karena dia besar ya. Dia satu bidang ilmu yang besar, ada pakar-pakarnya. Nah, jadi begitu. Nah, Sunan Abi Daud ini istimewanya itu di mana? Padahal kita tadi sudah katakan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim.
Wah, kita perlu lagi kepada Sunan Abi Daud. Jadi begini ya. Makanya Sunan Abu Daud itu tidak menamakan hadisnya itu sahih, tapi sunan. Nah, ini ada beda antara sahih dengan sunan. Sunan itu jamak dari kata sunnah. Ya. Sunnah itu jamaknya sunan. Ya. Nah, jadi fungsi dan peranan dari Sunan Abu Daud ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan sunnah oleh berbagai mazhab fikih. Nah, ini ya. Jadi mana duluan, ulama fikih ataupun ulama hadis? Ulama fikih. Imam Abu Hanifah itu 150, tahun wafatnya tahun 150 Hijriah. Mendirikan mazhab fikih Hanafi. Imam Malik wafatnya tahun 179 Hijriah, mendirikan mazhab Malik, mazhab Maliki. Ya, yang diikuti oleh saudara-saudara kita di Maroko, di Afrika Utara. Kalau mazhab Hanafi itu saudara-saudara kita di Pakistan, di Turki. Ya. Nah, itu mazhabnya Maliki, Hanafi. Mazhab Hanafi ini mazhab fikih yang terbesar dalam dunia Islam dari dulu sampai sekarang. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i 204 wafatnya itu, mendirikan mazhab Syafi'i, mazhab fikih Syafi'i. Kemudian baru Imam Ahmad 241. Baru dari Imam Ahmad itu ada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Jadi duluan mana antara disiplin fikih dengan disiplin hadis? Disiplin fikih. Ya. Nah, jadi Imam Abu Daud ini fungsi dan peranan kitabnya itu adalah mengumpulkan hadis-hadis sunnah-sunnah yang digunakan oleh semua mazhab, dimasukkan di dalam Sunan Abu Daud. Sehingga kalau kita pengen mencari dalil-dalil hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, ada dalam Sunan Abu Daud. Mau mencari dalil-dalil hadis yang ada dalam mazhab Hanafi, ada dalam Sunan Abi Daud. Itu yang namanya sunan. Oleh sebab itu Sahih Bukhari dan Muslim ini datang bukan untuk memusnahkan mazhab. Bukan, ya kan, mazhab itu masih tetap ada walaupun Sahih Bukhari dan Muslim ada. Karena para ulama kita tahu fikih. Ya. Nah, di sini ya peranan Sunan Abi Daud, ya kan? Jadi Sunan Abi Daud ini khusus hadis-hadisnya itu hanya mengenai hukum. Makanya disebut sunnah. Jadi specializing in the legal hadis. Ya, jadi hadis Sunan Abu Daud ini khusus tentang hadis-hadis hukum. Itu nggak ada kitabul adab, kitabul tafsir, ya kan? Kitabul sirah, itu nggak ada. Hadisnya itu hadis-hadis fikih. Tapi kalau dalam Bukhari kan tadi itu kitabul jami kan, Imam Bukhari itu kitabul jami, ada tuh semua. Selain hukum ada yang lain. Nah, disinilah peranan Sunan Abi Daud. Nah, dalam Sunan Abi Daud ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif juga. Kenapa hadis dhaif itu dimasukkan juga? Kenapa para ulama kita dahulu, ulama fikih ini masih menggunakan hadis dhaif dalam fikihnya? Ya kan? Dan kenapa Imam Abu Dawud itu memasukkan juga hadis yang dhaif? Walaupun dhaif, ya kan? Tapi karena dia sunan, karena dia dipakai oleh ulama hadis, dimasukkan dalam Sunan Abu Dawud. Karena begini, istilah dhaif itu kadang-kadang diperselisihkan. Contoh misalkan kunut subuh Imam Syafi'i itu bagi sebagian ulama itu dhaif, tapi bagi Imam Syafi'i itu sahih. Gitu ya, karena tadi kan sahih, dhaif dan hasan ini adalah metodologi, kriteria. Ya. Jadi begitu, oleh sebab itu terjadi perbedaan-perbedaan nih nanti nih, perbedaan mazhab. Ya. Nah, dalam hadis ini ada ilmu dirayah selain daripada ilmu riwayat. Ilmu dirayahnya ini ilmu teori tentang hadis. Ya. Kenapa hadis ini masih bisa dipakai? Itu ada teorinya.
walaupun dhaif misalkan, tapi dia didukung oleh teori-teori yang menguatkannya. Karena istilah dhaif itu sendiri teori. Istilah dhaif itu sendiri adalah kriteria, istilah sahih itu juga teori, kriteria. Nah, jadi kita harus tahu ininya ya, diroyahnya ini. Oleh sebab itu Abu Daud ini, nah kalau kita pengen tahu tentang ini, cukup sebenarnya Imam Abu Daud ini cukup hadis-hadisnya itu untuk kita mengetahui, ya. So makanya dikatakan di sini, it is sufficient to the mujtahid to obtain halal and haram from Sunan Abu Daud. Kalau kita pengen tahu halal dan haram dalam Islam itu, Abu Daud itu cukup, ya. Nah ini saya harus cepat nih ya. Atau mau ada pertanyaan supaya enggak ngantuk ya kan? Saya baru 3 nih, ada 3 lagi ya. Ada 3 lagi yang akan dibahas, 3 kitab lagi. Silakan untuk ini supaya enggak ngantuk ya. Ya. Silakan bagi jemaah mungkin satu atau 2 pertanyaan. Silakan mungkin langsung. Mohon pertanyaannya sebutkan nama dan singkat padat. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ustaz, ini pembahasan yang menarik sekali buat saya gitu kan. Lagi kita tidak betul-betul mendalami ilmu hadis ini kan, orang awam. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak mendengar ada mazhab Imam Bukhari? Tadi dijelaskan, disebutkan kedatangan Imam hadis ini tidak menghilangkan Imam fikih atau mazhab. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang awam ya, kenapa seorang ulama yang di tangannya ada berkumpul hadis-hadis sahih yang memang kualitas paling tinggi gitu, kenapa kemudian tidak lahir di tangan dia satu mazhab yang kemudian menyatukan yang mazhab lain? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, sebetulnya jumlah hadis sahih ini mengikut matannya ada berapa, Ustaz? Mengikut matannya? Mengikut matannya, karena kan kalau kita ambil perspektif sudut pandang bahwa sekarang ini banyak sekali perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu, dan yang itu sebetulnya kembali kepada jumlah referensinya yang dipakai. Semua kita sepakat ayat Quran ada 6.000 sekian ayat. Ketika ditanya hadis sahih ada berapa? Karena yang terjadi di masyarakat sekarang misalnya ada yang tadi misalnya bunut kan, tidak bunut, atau mungkin bahasan-bahasan lain. Ada yang mengambil hadis ini, ada yang tidak mengambil hadis itu. Jadi kalau disebut Rasulullah itu 23 tahun menjadi nabi, jadi rasul, artinya sekitar 8.000 hari. Adakah 10.000 hadis Bukhari itu wajar untuk diambil dari Rasulullah yang berdakwah selama 10.000 hari? Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan penting nih ya. Jadi yang pertama ya kan, kenapa Imam Bukhari itu tidak melahirkan mazhab, ya kan? Karena begini, ilmu fikih itu lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi dari ilmu hadis, ya. Jadi ilmu hadis itu ataupun hadis itu hanyalah salah satu raw material, hanya salah satu ramuan dari ilmu fikih yang luas. Jadi untuk menjadi fuqaha itu bukan hanya hadis saja. Dia harus tahu tafsir, harus tahu bahasa Arab, harus tahu akidah, harus tahu maqasidus syariah, ya kan? Selain harus tahu hadis, sudah tentu. Nah, imam-imam kita ini tahu semua itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tahu semua tentang hal itu, ya. Oleh sebab itu akhirnya mereka diakui oleh umat itu sebagai pendiri madhab. Sementara Imam Bukhari itu dia hanya specialized di dalam satu
satu bidang ilmu ya, yaitu ilmu hadis. Ya, sedangkan ilmu hadis itu hanyalah salah satu. Makanya dulu para ulama gitu itu membandingkan antara fuqaha dengan muhaddisin itu katanya seperti dokter dengan apoteker. Mana lebih susah? Jadi dokter atau jadi apoteker? Hah? Hah? Lebih susah mana? Mau jadi dokter atau mau jadi apoteker? Jadi para ulama itu dulu, jadi yang fikih itu dokter, hadis itu apoteker. Itu udah ada istilah itu dahulu. Para ulama gitu membuat perbandingan itu. Makanya tidak ada mazhab Bukhari, ya kan? Nggak ada mazhab Muslim, nggak ada mazhab Abu Daud, nggak ada. Yang ada itu adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Karena mereka ini jauh lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam, dan lebih berotoritas dalam masalah fikih. Ya. Nah besok nih kalau mau tahu lagi tentang otoritas Islam ya, datang ke Masjid Ar-Rahman, ya kan? Yang ini salah satu saja. Besok saya akan bicara 6 lagi nih. Hadis hanya salah satu saja. Yang ini lebih mikro ya. Besok lebih makro ya, pendekatannya lebih makro. Ya. Nah, jadi begitu. Kenapa tidak ada mazhab Bukhari ya? Karena hadis itu hanyalah salah satu aspek ya, dari fikih. Ya, fikih itu jauh lebih luas. Ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah hadis sahih berdasarkan matannya? Nah, ini susah. Karena hadis sahih itu bukan dari matan, dari sanad tadi. Ya kan, dari sanad. Tetapi ada seorang ulama modern yang bernama Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu mengumpulkan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim itu dijadikan satu. Ya, yang sanad, yang matannya sama gitu. Itu ada sekitar 2000 hadis. 1990 berapa gitu. Ada 2000 hadis. Tetapi di luar itu banyak lagi hadis-hadis sahih yang lain. Makanya hadis ini nggak bisa dihitung. Karena dia beda dengan Quran. Quran itu riwayatnya mutawatir, masif periwayatannya itu. Secara masif, periwayatan Quran itu masif. Sementara hadis itu periwayatannya adalah ahad, perorangan. Nah itu makanya karena dia perorangan maka dia agak ini ya, agak susah gitu untuk ini, untuk memverifikasikannya. Makanya kita harus bersandar pada otoritas. Ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan ya. Tiga lagi nih. Ya. Baik. Yang keempat, sunan juga namanya Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi yang wafat tahun 279. Nah, Sunan Imam At-Tirmidzi ini adalah muridnya Imam Bukhari dan juga muridnya Abu Daud. Walaupun kadang-kadang Sunan At-Tirmidzi ini disebut juga sebagai Al-Jami' At-Tirmidzi. Ya, karena dia bukan hanya hukum ya, di dalamnya itu ada macam-macam juga. Al-Jami' At-Tirmidzi. Ya. Nah, di sini juga dikatakan for the first time At-Tirmidzi used the method and principle of only considering those tradition which has been established by scholars of various school. Nah, sama juga tuh pendekatan sunan itu adalah tadi memasukkan hadis-hadis yang digunakan oleh semua mazhab. Saya ambil contoh hadis tentang kunut lah ya, tentang kunut. Ini kan kunut khilaf kan. Syafi'i berkunut, Maliki berkunut, Hambali tidak berkunut. Kemudian Maliki Hanafi tidak berkunut ya kan. Ini bukan masalah sunnah ataupun bid'ah ataupun tidak sunnah, ini masalah khilaf. Ini khilaf fikih. Ya kan? Ini bukan masalah Rasulullah adakah berkunut atau tidak berkunut. Ini semuanya ada sudut pandangnya. Ada dalil-dalilnya, ada teorinya di belakang itu. Nah, ini saya ambil dari Sunan At-Tirmidzi ini. Ya. Jadi kata Imam haddatsana Qutaibah wa Muhammad ibn Musanna, ya. Qala haddatsana Gundar, ya. Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah, an Amr ibn Murrah, an Abdurrahman ibn Abi Layth, an Al-Barra ibn Azib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya yaqnutu fi salati subhi wal maghrib.
Nah, ini satu riwayat. Adalah Rasulullah SAW itu berkunut subuh dan maghrib. Nah, ini dalam Sunan At-Tirmidzi nih. Ya. Qala wa fil bab an Ali wa Anas wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas. Ya. Wa Hufaf ibn Ima ibn Rukhsah. Dalam bab ini ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu berkunut subuh dan juga maghrib. Di antaranya selain dari tadi itu dari Al-Barra ibn Azib, ada juga hadis dari Ali, dari Anas, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas. Ya. Qala Abu Isa. Nah, Abu Isa ini panggilan nama Imam At-Tirmidzi. Qala Abu Isa. Abu Isa Imam Tirmidzi berkata, ya, hadisul Barra hadisun hasanun sahih. Hadis yang tadi itu yang saya bacakan itu adalah hadis hasan dan sahih. Kemudian beliau mengatakan begini. Nah, ini menariknya kalau kita membaca hadis Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi nanti akan memberikan komentar. Nah, komentarnya ini penting nih. Ya, apa komentar Imam At-Tirmidzi? Waqtalafa ahlul ilmi fil qunut fi salatil fajri. Di sini katanya. Telah berselisih para ulama itu mengenai kunut di dalam sholat subuh. Itu sudah terjadi perselisihan itu. Ada yang mengatakan ya sholat kunut itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Itu sudah terjadi dulu, bukan masalah baru. Ya, so begitu ya kan. Waqtilafa ahlul ilmi fil qunut fi salatil fajri, ya. Qara'a ba'dul ilmi min ashabin Nabi SAW, ya, fa'rawa, ya, sebagian para ulama hadis itu meriwayatkan dari sahabat Rasulullah, ya. Kemudian wa ghairuhum al-qunutnya fi salatil fajri wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i. Nah, ini. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Malik itu berpegang bahwasanya kunut itu adalah ada riwayat-riwayatnya dari sahabat. Makanya dia menjadi mazhab. Nah, yang pentingnya di sini adalah bukan masalah mazhabnya ya. Tapi yang pentingnya dalam Sunan At-Tirmidzi itu hal yang seperti ini itu sudah dibahas. Ya. Wa qala Ahmad wa Ishaq la yaqnut fil fajr. Sementara Imam Ahmad ya dan gurunya Ishaq ibn Rahawayh tadi mengatakan Rasulullah tidak berkunut. Nah, jadi ada riwayat-riwayat yang berbeda. Nah, jadi kalau kita ingin melihat perbedaan-perbedaan mazhab itu ada dalam kitab-kitab sunan. Ya, nah itu. Jadi fungsi kitab sunan ini adalah menjaga riwayat-riwayat yang sudah digunakan oleh mazhab fikih tadi itu, ya kan? Nah, ini Sunan At-Tirmidzi, ya. Seterusnya adalah Sunan An-Nasa'i, ya. Nah, Sunan An-Nasa'i ini. Sebenarnya 4 itu udah cukup. Sunan An-Nasa'i ini cuman dia punya ini juga sih, punya keistimewaan, ya. Walaupun Sunan An-Nasa'i ini dia ada tambahan-tambahan tertentu ya dari Sunan An-Nasa'i ini yang menarik, ya. So di sini dikatakan ya oleh Ibnu Athir, ya, reported that Imam An-Nasa'i presented it as a gift to the leader of Ramlah. The leader asked whether all the hadith of the compilation were authentic, to which Imam An-Nasa'i confessed that while it contained mostly authentic hadith, he also included a fair share. Jadi pada mulanya Imam An-Nasa'i ini dia membuat satu karya, kemudian karya itu dihadiahkan kepada penguasa waktu itu, ya kan? Kemudian penguasa itu bertanya, ini hadisnya semua sahih apa enggak? Kata Imam An-Nasa'i, enggak, ini campur, ya kan? Ada yang sahih, ada enggak. Akhirnya beliau revise, beliau carikan yang lebih kuat lagi. Jadi Sunan An-Nasa'i yang sekarang ini adalah itu hasil revisi, ya, hasil seleksi, ya. Nah, Sunan An-Nasa'i begitu juga, ya, fungsinya itu hampir sama lah, ya. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah, ya. Nah, dalam Sunan Ibnu Majah ini ada sekitar 4.341 hadis, ya. Nah, 3.002-nya itu sudah ada di dalam buku-buku hadis yang 5 tuh. Ya. Jadi dalam Sunan Ibnu Majah ada 4.341 hadis, sementara 3.002 hadis itu
ada yang di Bukhari, ada yang di Muslim, ada yang Sunan Abu Daud, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasai. Berarti ada lagi sekitar 1.300 hadis yang khusus ada di Sunan Ibnu Majah. Nah, di sini kita bisa lihat ya hadis-hadisnya. Dan semua kutubus sita ini sebagai penutup ya, semua kutubus sita ini ada syarahnya. Bukhari itu banyak syarahnya, itu berpuluh-puluh. Sahih Muslim syarahnya itu berpuluh-puluh. Ya, begitu juga Sunan Abu Daud ada syarahnya, Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya, Sunan Ibnu Majah ada syarahnya. Para ulama kita mensyarahkan, menjelaskan ya, dari berbagai sisi. Ya, jadi inilah sekedar mudah-mudahan bisa membuka mata kita ya tentang apa itu kutubus sita dan peranannya di mana ya, perbedaan-perbedaannya ya, sehingga kita lebih dekat lagi kepada sumber-sumber Islam kita. Jadi itu saja karena waktunya sudah jam 6 ya kan. Ya. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan ya kan. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakumullah khairan buat Ustaz yang telah menyampaikan kajian materi pada pagi hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari jemaah yang bisa mengenai materi atau penjelasan dari Ustaz. Mungkin 1-2 pertanyaan yang singkat padat sebelum kita tutup pada sesi kajian pada pagi hari ini. Pengarah? Sepertinya tidak ada. Tidak ada, oke. Insya Allah kita bertemu kembali dengan Ustaz Dr. Ugi Suwanto di Masjid Ar-Rahman dengan tema mengenal ulama otoritatif dan bidangnya dalam Islam, masih berkaitan dengan kutubus sita pada pagi hari ini. Semoga besok kita semua bisa hadir menambah ilmu untuk kita semua dan memperdalam apa yang Ustaz sudah sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari Ustaz ada penutup atau ya. Jadi besok itu bagi bapak-bapak yang berminat, hadis itu punya otoritasnya, ya ini yang 6 ya. Tapi bukan hanya hadis saja, saya akan bicara tentang otoritas Quran, otoritas fikih, ya, otoritas akidah, ya, otoritas tasawuf, ya, dan otoritas dari semua itu juga, ya, khususnya Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Islam kita ini harus mengikuti otoritas-otoritas itu, dan kita nggak bisa lari, ya. Hatta Al-Quran yang kita baca itu sebenarnya kita hanya mengikuti satu otoritas. Nanti saya akan tunjukkan, ya. Kita ada 7 lagi otoritas yang lain yang digunakan oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Jadi kita baca Quran itu hanya membaca dengan satu qiraah, namanya qiraah, ilmu qiraah, ya. Qiraah dari Imam Asim ya bacaan kita. Nah, jadi dalam beragama kita nggak bisa main sendiri, harus kita merujuk kepada otoritas kita. Kalau enggak kita menyimpang. Nah, penyimpangan itu gara-gara kita tidak mau mengikuti otoritas, ya. Nah, jadi besok itu message-nya, ya. Jadi itu saja insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.